Abu Nawas atau dikenal sebagai Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami lahir pada tahun 756 dan meninggal pada tahun 814 Masehi. Adalah seorang pujangga Arab. Dia dilahirkan di kota Ahvaz di negeri Persia atau Iran, dengan darah Arab dan Persia mengalir di tubuhnya. Abu Nawas dianggap sebagai salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik. Ia digambarkan sosok yang bijaksana sekaligus kocak. Abu Nawas juga muncul beberapa kali dalam kisah 1001 Malam. Dalam salah satu cerita, ia pernah berpura-pura gila karena tidak ingin menjadi hakim setelah mendengar wasiat ayahnya. Dengan cara ia menaiki batang pisang seperti kuda-kudaan. Ia juga sering ditantang oleh Raja Harun Ar-Rasyid maupun oleh teman-temannya dengan hal yang aneh dan bahkan tidak mungkin terjadi, seperti memindahkan istana raja ke bukit, memantati raja, dan lain-lain. Pada suatu hari, Abu Nawas menghadap ke istana. Ia pun bercakap-cakap dengan sultan dengan riang gembira. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran di benak sultan, bukankah ibu si Abu Nawas ini sudah meninggal? Aku ingin mencoba kepandaiannya sekali lagi. Aku ingin menyuruh dia membawa ibunya ke istanaku. Kalau berhasil, akan aku beri hadiah 100 dinar. Hai Abu Nawas, titah sultan. Besok bawalah ibumu ke istanaku. Nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar. Abu Nawas kaget. Bukankah beliau sudah tahu kalau ibuku sudah meninggal? Tapi mengapa beliau memerintahkan itu? Pikirnya. Namun, dasar Abu Nawas, ia menyanggupi perintah itu. Baiklah tuanku, esok pagi hamba akan bawa ibu hamba menghadap kemari. Jawabnya mantap. Setelah itu, ia pun mohon diri. Sesampainya di rumah, setelah makan dan minum, ia pergi lagi. Dijelajahinya sudut-sudut negeri itu, menyusuri jalan, lorong, dan kampung untuk mencari seorang perempuan tua yang akan dijadikannya sebagai ibu angkat. Rupanya tidak mudah menemukan sesosok perempuan tua. Setelah memeras tenaga mengayun langkah ke sana kemari hingga jontor, barulah ia menemukan yang dicarinya. Perempuan itu adalah seorang pedagang kue apem di pinggir jalan yang sedang memasak kue-kue dagangannya. Dihampirinya perempuan tua itu. Hai ibu, bersediakah engkau kujadikan ibu angkat? Kata Abu Nawas. Kenapa engkau berkata demikian? Tanya si ibu tua itu. Apa alasannya? Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapat perintah dari sultan agar membawa ibunya ke istana. Padahal ibunya sudah meninggal. Juga dijanjikan akan membagi 2 hadiah dari sultan yang akan diterimanya. Uang itu dapat ibu simpan untuk bekal meninggal bila sewaktu-waktu dipanggil Tuhan, kata Abu Nawas. Baiklah, kata si ibu tua itu. Aku sanggup memenuhi perintahmu itu. Setelah itu, Abu Nawas menyerahkan sebuah tasbih dengan pesan agar terus menghitung biji tasbih itu meskipun di depan sultan, dan jangan menjawab pertanyaan yang diajukan. Sebelum meninggalkan perempuan itu, Abu Nawas wanti-wanti agar rencana ini tidak sampai gagal. Untuk itu, ia akan menggendong perempuan tua itu ke istana. Baiklah anakku, moga-moga Tuhan memberkatimu, kata si ibu tua itu. Ya, dan terutama kepada ibuku, jawab Abu Nawas. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Abu Nawas sudah sampai di istana, lalu memberikan salam kepada sultan. Waalaikumsalam Abu Nawas, jawab sultan. Setelah itu, sultan memandang Abu Nawas. Bukan main terkejutnya, sultan melihat Abu Nawas menggendong seorang perempuan tua. Siapa yang kamu gendong itu? Tanya sultan. Diakah ibumu? Tapi kenapa siang begini kamu baru sampai? Benar tuanku, inilah ibu hamba. Beliau sudah tua dan kakinya lemah dan tidak mampu berjalan kemari. Padahal rumahnya sangat jauh. Itu sebabnya hamba gendong ibu kemari.
kata Abu Nawas sambil mendudukkan ibu tua itu di hadapan Sultan. Setelah duduk, ibu tua itu pun memegang tasbih dan segera menghitung biji tasbih tanpa henti meski Sultan mengajukan beberapa pertanyaan kepadanya. Tentu saja Sultan merasa tersinggung. Ibumu sangat tidak sopan. Lagi pula, apa yang dikatakannya itu sampai tidak mau berhenti. Jawab Abu Nawas, "Ya tuanku, suami ibu hamba ini ada 99 banyaknya. Beliau sengaja menghafal nama-nama mereka satu persatu dan tidak akan berhenti sebelum selesai semuanya." Demi mendengar ucapan Abu Nawas tadi, perempuan tua itu pun melempar tasbih dan datang kepada Sultan. "Ya tuanku," katanya, "adapun hamba ini muda sampai tua begini, hanya seorang suami hamba punya. Apabila sekarang ini berada di hadapan tuanku, itu adalah atas permintaan Abu Nawas. Dia berpesan agar hamba menghitung-hitung biji tasbih dan tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tuanku. Nanti Abu Nawas akan membagi 2 hadiah yang akan diterimanya dari tuanku." Begitu mendengar ucapan perempuan tua itu, Sultan tertawa dan menyuruh memukul Abu Nawas 100 kali. Ketika perintah itu akan dilaksanakan, Abu Nawas minta izin untuk dipertemukan dengan Sultan. "Ya tuanku, hukuman apakah yang akan tuanku jatuhkan kepada hamba ini?" "Karena engkau berjanji kepadaku akan membawa ibumu kemari, aku pun berjanji akan memberi hadiah uang 100 dinar. Tapi karena kamu tidak bisa memenuhi janjimu, dapatlah engkau 100 kali pukulanku," kata Sultan. "Ya tuanku, hamba berjanji dengan perempuan tua ini akan membagi 2 hadiah yang akan tuanku berikan kepada hamba. Tetapi karena sekarang hamba mendapatkan dera, hadiah itu juga harus dibagi 2. Karena yang bersalah 2 orang, hamba terimalah hukuman itu. Tetapi 50 pukulan untuk perempuan tua ini." Dalam hati Sultan bergumam, jangankan dipukul 50 kali, dipukul 1 kali saja perempuan tua ini tidak akan mampu berdiri lagi. Setelah itu Sultan memberi 50 dinar kepada perempuan tua itu sambil berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali menemuinya lagi. Dengan sukacita diterimanya hadiah itu dan dipandangnya Abu Nawas. "Ya tuanku, ampun beribu ampun, jika ibuku telah mendapatkan anugerah dari Paduka, tidak adil kiranya bila anaknya ini dilupakan begitu saja." Ya sudah, terimalah pula ini bagianmu," ujar Baginda sambil tersenyum. Semua orang tertawa dalam hati. Setelah Abu Nawas bermohon diri pulang ke rumah, demikian pula perempuan tua itu dan semua yang hadir di situ dengan perasaan masing-masing.